Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti harus bisa mempertahankan dirinya masing-masing. Banyak cara yang ditempuh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan menjalankan bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis pasti membutuhkan dana. Saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain. Saat ini, sewa merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan leasing yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Sewa juga merupakan salah satu langkah penghindaran risiko tinggi yang saat ini sudah disadari. Dan perkenalkan, nama saya Januar Khalid, mahasiswa akuntansi Universitas Mercu Buana Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa atau akuntansi leasing. Pengertian leasing adalah perjanjian antara lessor dan lease yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang atau sewa yang sudah ditentukan, umumnya bersifat secara periodik. Dalam leasing terdapat pihak-pihak yang terkait antara lain bank, perusahaan kompetitif leasing, dan pihak independen. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang keunggulan dan kerugian dari lease. Keunggulan yang pertama, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap, proteksi terhadap keusangan, fleksibilitas, pembiayaan yang lebih murah, keuntungan pajak, dan pembiayaan di luar neraca. Kerugian yang pertama, biaya bunga yang tinggi, biaya marginal yang tinggi, kurangnya perlindungan hukum, dan proses eksekusi leasing macet yang sulit. Dalam lease terdapat sifat-sifat konseptual. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi lease yaitu mengkapitalisasi lease berupa dengan pembelian cicilan. Jangan mengkapitalisasi setiap aktiva yang di lease. Mengkapitalisasi semua lease jangka panjang. Dan mengkapitalisasi lease perusahaan di mana penalti atas pelanggaran perjanjian berjumlah substansial. Lalu terdapat kriteria kapitalisasi. Kriteria tersebut yaitu menguji opsi pembelian dengan harga khusus, pengujian pengalihan kepemilikan, pengujian umur ekonomis atau pengujian 75%, dan pengujian pemilihan investasi. Keunggulan leasing bagi lessor ada 3 hal, yaitu pendapatan bunga. Leasing adalah salah satu bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan perusahaan leasing menganggap leasing sangat karena menyediakan margin bunga yang kompetitif. Yang kedua, intensif pajak. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melis tidak dapat menggunakan manfaat pajak, tetapi leasing memberikan mereka peluang untuk mengalihkan manfaat pajak semacam itu kepada pihak lain atau lessor. Yang ketiga adalah nilai residu yang tinggi. Keunggulan lain bagi lessor adalah pengambilan properti pada akhir masa lease. Nilai residu dapat menghasilkan laba yang sangat besar. Di dalam leasing terdapat 4 metode. Yang pertama adalah metode lease modal. Dalam transaksi lease modal, lease menggunakan lease sebagai sumber pembiayaan. Lessor atau pihak yang disewakan membiayai transaksi menyediakan modal investasi melalui aktiva yang di-lease dan lease melakukan pembayaran sewa yang sebenarnya merupakan pembayaran cicilan selama umur properti yang di-lease, dan pembayaran sewa kepada lessor mencakup pembayaran pokok ditambah bunga. Yang kedua adalah metode operasi. Dalam metode operasi, beban sewa harus diaktualkan dari hari ke hari ketika properti sudah digunakan. Lease membebankan sewa ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari penggunaan aktiva. Yang ketiga, metode pembiayaan langsung. Lease pembiayaan langsung pada hakikatnya adalah pembiayaan atas pembelian aktiva oleh lease. Pada jenis lease ini, lessor mencatat piutang lease alih-alih aktiva lease. Piutang lease ini menjadi nilai saat ini dari pembayaran minimum lease. Dan yang terakhir adalah metode operasi. Metode operasi, setiap penerimaan sewa oleh lessor dicatat sebagai pendapatan sewa. Aktiva yang di-lease disusunkan dengan cara yang biasa, di mana beban penyusutan periode berjalan ditandingkan dengan pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui oleh setiap periode akuntansi berjumlah sama tanpa memandang ketentuan atau provisi lease, kecuali dasar lain yang sistematis dan rasional dan mencerminkan pola waktu di mana manfaat itu diperoleh
dari aktiva yang di-list. Sebagai kesimpulan, dalam menjalankan operasinya, perusahaan membutuhkan aktiva tetap dan untuk memperolehnya, perusahaan dapat menggunakan cara yang berbeda-beda. Salah satu yang paling mudah adalah dengan cara membelinya. Memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi perusahaan tersebut serta memerlukan berbagai pertimbangan. Cara lain dalam memperoleh aktiva yang dapat diterapkan adalah dengan cara leasing. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian penjelasan materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.